Apakah kamu pernah melihat bentuk bumi dari luar angkasa? Ya, bumi kita bulat, bukan datar. Jika dilihat dari luar angkasa, benua-benua kita terlihat kecil di antara samudera yang sangat luas. Itulah planet bumi kita di mana sebagian besar ditutupi oleh lautan. Dibandingkan jumlah kehidupan di daratan, sekitar 80% dari seluruh kehidupan di planet bumi bisa kita temukan di bawah laut. Dari yang biasa seperti ikan, rumput laut, kerang hingga yang paling aneh seperti anglerfish. Karena banyaknya keunikan dan keanekaragaman yang dimiliki oleh laut, tentu akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi negara yang memiliki garis pantai yang panjang seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam. Dengan luas lautan hampir 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia, sebesar 14% terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Lalu, apa sih peran laut bagi Indonesia? Laut bagi bangsa Indonesia bukanlah sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu bangsa, karena melalui jalur laut, sebagian besar keperluan bangsa Indonesia diangkut. Selain itu, laut merupakan sarana lalu lintas air yang murah loh, karena hampir tidak diperlukan biaya pembuatan dan pemeliharaan untuk jalur lalu lintas tersebut. Selain sebagai sarana transportasi, bagi Indonesia, laut merupakan sumber perikanan maupun pertambangan. Dari laut, seorang nelayan dapat memperoleh kehidupan hanya dari menangkap ikan. Cukup bermodalkan pancing, jala, dan kapal, maka mereka sudah bisa menghidupi keluarga mereka. Jika dihitung dan diolah secara maksimal, maka kekayaan laut Indonesia akan dapat menyumbang pendapatan negara sebesar 7.200 triliun rupiah per tahun. Wow, banyak sekali bukan? Nah, apabila penghasilan tersebut dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa, maka tiap orang akan mendapat sekitar 28 juta loh. Asik kan? Buat beli PS4 aja masih sisa-sisa. Namun seandainya jika kita jadi orang baik, 7.200 triliun diberikan kepada 28 juta penduduk miskin di Indonesia untuk modal usaha, maka tiap penduduk miskin akan mendapat modal sebesar 250 juta. Coba deh bayangkan seberapa kaya penduduk Indonesia jika semua itu menjadi nyata. Ya, tentu untuk saat ini semua itu hanya mimpi kita sebagai bangsa Indonesia, karena kenyataannya kerugian di Indonesia akibat illegal fishing mencapai 3.000 triliun. Hampir separuhnya loh dari 7.200 triliun. Ingat, hanya dari illegal fishing, dan sisanya masuk ke kerugian ekologis maupun kerugian sosial. Aman dari begal laut alias bajak laut yang setiap saat bisa mengancam keselamatan para nelayan Indonesia. Rugi banyak sekali kan? Lantas, bagaimana dong? Nggak perlu superhero untuk memberantas kejahatan di laut, karena sebenarnya pada tahun 2014 kemarin telah dibentuk suatu badan yang bernama Badan Keamanan Laut yang dikhususkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya illegal fishing, penambangan liar, perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, dan segala macam tindakan kriminalitas di laut Indonesia. Nah, selain mengatasi hal tersebut, dengan penyebaran personel Bakamla ke seluruh laut Indonesia dan bermodalkan alat yang canggih, Bakamla dapat memantau seluruh kapal yang melintas sehingga bisa menjaga perbatasan Indonesia. Hebat kan? Nah, sebagai individu, kita bisa mendukung gerakan Badan Keamanan Laut dengan cara kita bisa melaporkan segala bentuk pelanggaran yang kita temukan di laut Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya agar laut kita selalu bersih dan produktif untuk Indonesia. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 6.315.220 km dan berbatasan dengan 10 negara menunjukkan letak strategis posisi Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Perjalanan sejarah kemaritiman tanah air tak lepas dari peran Perdana Menteri Indonesia Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Melalui deklarasi ini menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara
dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, pada 10 November 1982, masyarakat internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Perairan Nusantara yang begitu luas tentu tak hanya sebagai penyatu wilayah antar pulau sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, namun juga membuka celah kejahatan lintas negara. Bakamla hadir sebagai badan baru, harapan pemerintah tentunya penguatan untuk keamanan di laut. Jadi masalah-masalah ilegal, masalah-masalah yang harus berizin, itu Bakamla juga harus hadir di situ. Cuman ya kendalanya karena merupakan badan baru, mungkin pemerintah dan masyarakat berharap banyak kehadiran Bakamla. Pemerintah pada tahun 2014 membentuk Badan Keamanan Laut, Bakamla, sebagai institusi pemerintah sipil non-militer dengan peran, tugas, dan fungsi sebagai penegakan hukum di atau lewat laut. Sehingga institusi yang bertanggung jawab di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi nasional menjadi dua, yaitu TNI Angkatan Laut dari sedikitnya terdapat 14 kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintah yang berperan dalam menjaga keamanan laut. Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan jalur perdagangan internasional, juga perlintasan keluar dan masuknya barang dari wilayah Nusantara. Disinilah petugas patroli laut Bea dan Cukai menjalankan tugas pengawasan, terutama dalam mengamankan keuangan negara. Pada Oktober 2015, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115 yang fokus pada penegakan hukum, khususnya pencurian ikan dengan meledakkan kapal-kapal pencuri ikan. Untuk mencegah pencurian ikan, Satgas 115 memetakan titik-titik rawan perairan yang kerap menjadi tujuan pencurian ikan. Dalam operasi penguatan Nusantara 8, Bakamla menggandeng Satgas 115 dengan menggunakan kapal Orka 3. Satgas 115 mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di kawasan perairan yang berbatasan dengan wilayah laut negara Filipina. Benar saja, kapal nelayan Filipina tersebut sedang memancing tuna di wilayah perairan Indonesia. Petugas Bakamla dan Satgas 115 mendapati sejumlah bukti pencurian ikan, di antaranya 40 ekor tuna, alat pancing, dan alat navigasi. Maka itu kita butuh sinergitas di antara mereka untuk bisa mengamankan sehingga laut ini aman dan nyaman untuk usaha dan meningkatkan kontribusi kesejahteraan pada bangsa kita sendiri. Dengan bersama bergandeng tangan antar instansi pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat untuk menjaga kelestarian laut, sumber daya perikanan, jalur perdagangan, hingga perbatasan wilayah perairan Indonesia, diharapkan mampu membangun kembali masa kejayaan maritim Nusantara. Laut adalah harapan dan masa depan kita. Hai kawan, tahukah kamu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia atau disebut negara maritim, memiliki luas perairan hingga 6,3 juta kilometer persegi. Panjang garis pantainya merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada dengan panjang 99.093 kilometer. Memiliki lebih dari 17.000 pulau yang 13.000 diantaranya sudah terdaftar dan berkoordinat.
Ekosistem laut tropis yang kompleks dengan luas mangrove dan lamun sekitar 3 juta hektar dan hamparan terumbu karang sekitar 2,5 juta hektar. Namun, luasnya terus menurun akibat banyak faktor yang mempengaruhinya. Hasil perikanan lautnya juga melimpah dengan total produksi maksimum untuk keberlanjutan sekitar 6,5 juta ton per tahun. Dan tentunya hal ini perlu pengolahan yang bijak untuk keberlanjutan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 67, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut atau Bakamla untuk menjaga perairan Indonesia yang kaya tersebut. Dengan visi terwujudnya Bakamla yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat maritim nasional dan internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian yang berlandaskan gotong royong untuk jayanya Indonesia. Kedudukan Bakamla dikoordinasikan oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan dan berkoordinasi dengan Kementerian Maritim dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan laut di wilayah Indonesia. Penentuan batas suatu negara ditentukan dari muka laut terendah dari suatu perairan sebagai titik dasar, di mana 12 mil merupakan zona teritorial, 24 mil merupakan zona tambahan, dan 200 mil merupakan zona ekonomi eksklusif suatu negara. Indonesia memiliki wilayah perairan terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, serta wilayah yurisdiksi Indonesia terdiri dari zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Karena luasnya perairan Indonesia tentunya memiliki banyak ancaman dari luar, seperti praktik ataupun melintasi perairan Indonesia. Karena Bakamla berwenang untuk melakukan pengejaran hingga penangkapan, serta mengintegrasikan keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Tentunya kehadiran Bakamla sesuai dengan nawacita Presiden, yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sesuai dengan pidato awal Pak Jokowi, kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalespeva, Jayamahit, di laut justru kita jaya.